Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Yang kedua, saya juga tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya, Irma Suryani, di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin memperjelas posisi terkait dengan revisi Undang-Undang KPK yang sekarang dihebohkan, diributkan, seolah-olah yang salah Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Saya ingin menyampaikan begini, setahu saya, karena saya adalah anggota DPR RI yang juga saat itu ada di DPR, tahu persis bahwa revisi undang-undang ini adalah inisiatif DPR. Dan pengusulnya kita sudah sama-sama tahu siapa. Nah, yang kedua, saya ingin men-spill, ada yang menyampaikan bahwa seolah-olah ya ada uang untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK ini. Nah, pertanyaannya, kalau memang ada uang, tentu yang lebih tahu adalah orang-orang yang mengusulkan itu. Nah, jadi jangan juga kemudian lempar batu sembunyi tangan. Di video ini jelas-jelas ya bahwa mantan Presiden Jokowi menyampaikan ketidaksepakatan, ketidaksetujuannya terkait pasal-pasal yang diminta untuk direvisi. Kenapa? Karena itu akan memperlemah KPK. Dan harus paham juga pemirsa di seluruh Indonesia bahwa kita butuh KPK, kita butuh lembaga yang betul-betul bisa ya membuat koruptor-koruptor yang ada di seluruh Indonesia ini bisa diberantas. Kita sepakat dan paham itu. Untuk itu ya kita harus memperkuat. Pak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan dalam video tersebut ya hal-hal yang tidak boleh dan tidak setuju dilakukan oleh anggota DPR dan pemerintah dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut. Terus kita mau ngomong apa lagi, gitu ya? Kok ada ya oknum-oknum yang sengaja memfitnah, ya, mendelegitimasi, ya, kemudian seolah-olah menyalahkan kembali Pak Jokowi. Kita harus fair lah ya, kita harus fair. Lihat siapa pengusul-pengusulnya dan tanyakan kepada mereka, apa benar ada uang yang beredar? Dan kalau memang ada uang yang beredar, tanya dulu kepada orang-orang yang mengusulkan itu, siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Harusnya itu yang dikedepankan oleh, mohon maaf, ada tokoh yang menyatakan bahwa ada uang yang beredar dalam revisi Undang-Undang KPK. Jadi menurut saya jangan bikin gaduh lah ya, cukup gitu, jangan bikin gaduh. Dari video yang disampaikan oleh Pak mantan Presiden Joko Widodo kita sudah tahu kok ya, kita sudah bisa melihat clearness-nya ya, apa yang beliau sampaikan dan apa yang menjadi komitmen beliau terhadap revisi Undang-Undang KPK. Jadi jangan adu domba dan lempar batu sembunyi tangan. Karena kita harus ke depan sama-sama melihat Indonesia emas yang ditargetkan oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Kita kawal, kita kritisi ya, program-programnya pemerintah sekarang agar pemerintah bisa mensejahterakan rakyat. Itu harusnya yang menjadi fokus dari seluruh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Jangan terus-menerus main di wilayah politik praktis, ya. Nggak bagus. Sekali lagi, itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Jangan terprovokasi, pikirkan, kawal, kritisi, support pemerintah. Kalau berlebih kita kurangi, kalau kurang kita tambah. Salam keindonesiaan.